Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 234. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah beberapa bulan kapal perang perak kembali dengan penuh luka setelah menanggung bahaya, altar tulang kuno membuka jalan pulang, membawa mereka kembali ke institusi Dewa Surgawi dengan kehilangan banyak jiwa. Di akademi, suasana damai begitu kontras dengan horor makam alam, gunung suci, air terjun perak, dan energi ungu memenuhi udara. Namun kedamaian ini hanya sementara. Para tetua memperingatkan bahwa perang besar akan datang. Darah akan kembali membanjiri langit dan bumi. Dan generasi muda harus menjadi perisai terakhir. Desas-desus selalu menyebar tentang benih kuno di Akademi Abadi. Benih yang tak bisa dihancurkan dan selalu bangkit kembali. Kabar ini menarik perhatian para jenius, membuat mereka menunda pengasingan demi kesempatan baru. Tak lama, langit berguncang oleh kedatangan Akademi Abadi dengan bintang batu raksasanya. Disusul Akademi Suci yang membawa murid terkuat mereka. Kehadiran dua akademi besar ini mengguncang dunia, terutama dengan munculnya Raja Langit Kecil dan Orang Suci Kecil. Kedatangan mereka membawa persaingan sengit. Si Hao yang namanya harum karena prestasinya di makam alam, kembali menjadi pusat perhatian. Murid-murid Akademi Abadi menantangnya dengan formasi kuno. Namun ia menghancurkan mereka dengan teknik puncaknya, mempermalukan banyak lawan. Dunia gempar ketika Raja Langit Kecil akhirnya turun, memancarkan aura abadi yang menekan semua orang. Pertarungan antara Si Hao dan generasi puncak pun tak terelakkan. Namun Raja Kecil mengutus kandidat lain menjadi lawan Si Hao untuk memperebutkan armor miliknya. Arena tingkat dewa dibuka, menjadi saksi pertempuran terbesar di ranah Dewa Surgawi. Si Hao menghadapi Yu Wudi, murid nomor 1 Akademi Abadi yang menguasai ponik surgawi kuno. Pertarungan mereka berlangsung sengit hingga akhirnya Yu Wudi melepaskan wujud mengerikan 9 Netherworld, salah satu setan legendaris. Pertempuran mencapai puncaknya, namun Si Hao berhasil menaklukkannya. Sorakan membahana, Yu Wudi jatuh, dan Si Hao berdiri sebagai pemenang, membuktikan dirinya mampu menantang siapapun di puncak generasi itu. Di episode selanjutnya, Si Hao berdiri tegak di tengah arena. Tubuh kecil 9 Netherworld ia cengkram dengan dingin. Titik vital lawannya terkunci, membuatnya tak mampu pulih. Suasana yang mencekam akhirnya mereda. Para murid Akademi Abadi baru bisa bernafas meski wajah mereka masih diliputi malu. Dari kejauhan, murid Akademi Suci dan institusi Dewa Surgawi menatap serius, sadar bahwa pemuda ini tak bisa lagi diremehkan. Tubuh 9 Netherworld akhirnya dilempar keluar arena. Begitu kekuatan reinkarnasi hilang, tubuhnya membesar kembali, meraung marah sebelum berubah menjadi Yu Wudi dengan wajah pucat. Ia pergi menggunakan perahu daun, kalah bukan hanya secara fisik, tapi juga harga diri. Sorak penonton pecah, bercampur ngeri. Murid nomor 1 Akademi Abadi baru saja dipermalukan. Bahkan Raja Langit Kecil turun tangan, mengakui kekalahan dan menyerahkan armor biru sebagai tanda janji pertempuran ulang di masa depan. Di tengah hiruk-pikuk, Si Hao duduk bersila, menyerap esensi langit dan bumi untuk memulihkan diri. Namun ketenangan itu terusik ketika murid-murid Akademi Suci maju satu persatu. Anak api merah muncul pertama. Tubuhnya berkobar bagai nyala yang membakar 9 langit. Fisiknya keras seperti berlian, mampu menahan tinju Si Hao. Pertarungan berlangsung sengit. Tinju dan telapak beradu. Darah mendidih seperti badai samudra. Ratusan jurus kemudian, anak api merah terhempas keluar arena. Murid berikutnya maju dengan formasi Dao, mengendalikan lonceng, pedang terbang, dan pagoda. Namun semua runtuh hanya oleh satu tendangan Si Hao. 3 murid lain mencoba, hasilnya sama. Semuanya dikalahkan oleh Si Hao. Dalam sekejap, 5 ahli besar Akademi Suci tumbang. Area penuh darah, penonton terdiam. Tak seorang pun berani maju lagi. Sorot mata beralih pada Wangsi, rambut hitamnya terurai. Matanya menatap Si Hao dengan perasaan campur aduk, kagum sekaligus gentar. Ia sadar pemuda itu belum matang sepenuhnya, namun ancaman nyata bagi keluarganya sedang tumbuh di depan mata.
Di pihak lain, murid Akademi Abadi dan Akademi Suci hanya bisa diam kaku. Yuwudi saja dikalahkan, apalagi mereka. Bisikan pun merebak. Gelar nomor 1 di alam Dewa Surgawi kini pantas disematkan kepada Si Hao. Murid institusi Dewa Surgawi bersorak bangga, sementara Akademi Suci hanya tersenyum pahit. Ketegangan meningkat saat Yuanqing muncul bersama seorang tetua Akademi Abadi. Senyumnya ramah, tapi tatapannya penuh ancaman. Si Hao tahu, lawan ini berbeda, bukan murid biasa melainkan setengah tertinggi. Kehadirannya seperti peringatan. Setelah Yuanqing pergi, para tetua dua akademi besar mendekati Si Hao. Janji-janji manis dan harta berharga ditawarkan, berusaha menariknya. Institusi Dewa Surgawi yang dulu diremehkan kini diperebutkan. Si Hao sempat tergoda oleh tawaran benih kuno sempurna, tapi ia sadar janji sering berakhir kosong. Perdebatan antar tetua pecah, saling mengungkap kelemahan. Nama-nama harta agung disebut, darah naga sejati, esensi Phoenix, darah semut bertanduk surgawi. Semua terdengar luar biasa, namun tak jelas mana yang nyata. Akhirnya altar tulang putih didirikan untuk memanggil tetua agung. Murid-murid pun menentukan pilihan. Sebagian memilih Akademi Abadi, sebagian lain memilih Akademi Suci. Si Hao hanya menunggu, tapi kekecewaan datang. Benih kuno yang dijanjikan sudah diberikan kepada orang lain. Teman-temannya geram, bakat seperti Si Hao seharusnya diprioritaskan. Namun keputusan berbeda dibuat. Penatua kedua institusi Dewa Surgawi menahannya tetap di sana. Yakin ia lebih baik ditempa di tempat asal. Si Hao menerima keputusan itu. Tak lama, kabar besar terdengar. Gua 3 akademi akan dipindahkan ke bumi abadi lain. Persaingan murid masih berlanjut. Meski kini mereka berada di akademi berbeda, Si Hao menatap kepergian teman-temannya, sadar masa damai tak akan lama, dunia akan segera kacau. Di jalan berbatu institusi, ia merenung hingga sosok agung muncul dari hutan bambu ungu. Tetua agung institusi Dewa Surgawi menampakkan diri, makhluk kuno yang bahkan ditakuti monster tua. Dengan wibawa berat, ia memberi Si Hao 10 hari untuk menentukan jalannya. Hutan bambu ungu itu mempesona. Batangnya berkilau di bawah cahaya lembut. Kabut tipis melayang, sungai jernih mengalir di antara akar. Si Hao duduk bersila, menatap sebuah benih aneh diselimuti kabut kacau. Hatinya bertanya, jalan apa yang harus ditempuh? Jalan kuno penuh misteri atau jalan dunia saat ini yang lebih terbuka? Namun ia tak ingin memilih salah satu. Musuh asing terlalu kuat. Bahkan para abadi pun pernah tumbang. Ia ingin menempuh keduanya. Karena hanya dengan 2 sayap ia bisa terbang lebih tinggi. Bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Dengan tekad itu, ia menyingkirkan kitab-kitab dan senjata, menyisakan benih dao di depannya. Benih itu bergetar, menyimpan rahasia besar. Si Hao bertanya, apakah ini cukup? Jika tidak, ia harus mencari darah naga sejati, esensi Phoenix, atau darah semut surgawi sebagai fondasi. Ia lalu menemui tetua agung di sebuah rawa sederhana. Tak ada kemegahan, hanya pondok jerami di tepi kolam lumpur. Tetua agung duduk memancing dengan umpan berupa obat suci. Seekor kura-kura putih berkepala harimau muncul, makhluk kuno yang mampu memperpanjang hidupnya. Namun tetua itu melepasnya kembali, memberi isyarat bahwa rawa itu terhubung dengan rahasia besar. Ketika tetua agung menoleh, auranya menekan laksana 10 iblis purba. Darah Si Hao seolah berhenti. Tapi ia tetap teguh. Ia menunjukkan benih dao miliknya, masih diselimuti kabut kacau. Tatapan tetua itu menjadi serius. Benih itu berharga, meski belum sempurna. Tetua agung lalu mengungkap gagasan mengejutkan. Tubuh seorang kultivator itu sendiri bisa dijadikan benih dao, daging, darah, dan roh sebagai fondasi jalan agung. Namun ia menegaskan, di era kuno abadi, semua yang mencoba berakhir gagal. Ada yang lumpuh, ada juga yang mati. Si Hao terdiam. Jalan ini berbahaya, tapi memberi peluang melampaui segalanya. Jika berhasil, tubuhnya akan melebihi benih dao sempurna. Jika gagal, ia akan lenyap. Ia sadar, jalur ini penuh darah dan air mata. Banyak jenius luar biasa pernah mencobanya, namun semuanya gugur. Buku tulang kuno mencatat jalan ini terputus oleh jurang hitam. Dari kejauhan tampak cahaya keabadian, seolah kebebasan tinggal selangkah. Namun setiap yang mencoba justru jatuh ke tanah terkutuk. Si Hao memahami alasannya. Tak ada yang rela menjadi biasa. Kini, ia pun merasakan hal yang sama. Keputusan diambil. Lebih baik hidup menyala meski penuh resiko daripada menjadi abu. Tetua agung lalu memberikan warisan kuno.
catatan rahasia, pengalaman generasi yang gagal. Si Hao menerima kitab-kitab giok, menyadari jalan ini penuh bahaya dan kematian dengan hanya sedikit kemungkinan hidup. 3 hari ia mendalami teks itu. Tubuh dan jiwanya harus ditempa penuh. Namun ia tak gentar. Jalan rusak ini hanyalah ujian berikutnya. Tetua Agung mengingatkan soal persiapan. Berbagai bahan surgawi dibutuhkan. Bukan hanya untuk keberhasilan, tapi juga menyelamatkan nyawa jika gagal. Nama-nama harta agung disebut, darah ponik surgawi, anggur dewa matahari, hingga bambu ilahi penangkal jahat. Sebagian sudah dimiliki Si Hao, tapi 2 benda penting harus dicari. Bambu ilahi penangkal jahat berusia 10.000 tahun, dan buah mata air kuning dari tempat yin ekstrim. Keduanya ada di satu lokasi. Di sanalah langkah pertama dimulai. Si Hao menerima arahan itu dengan mantap. Tidak ada jalan kembali. Rahasia lain pun terungkap. Tetua Agung sendiri pernah menempuh jalan yang sama. Gagal namun bertahan berkat kesempatan langka. Justru karena itu ia menaruh harapan pada Si Hao. Sebelum berpisah, ia menyebut satu harta legendaris. Bunga harmonisasi Dao. Hanya ada satu dalam catatan zaman kuno. Lebih berharga dari obat umur panjang manapun. Jika Si Hao berhasil menemukannya, maka tubuh sebagai benih Dao akan mencapai kesempurnaan tanpa celah. Bunga harmonisasi Dao dikenal sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah kultivasi. Dikatakan bahwa bunga ini memiliki kekuatan melawan hukum langit, mampu membuat siapapun menyatu dengan Dao dalam sekejap. Nilainya tak ternilai, bahkan bagi kaisar agung atau makhluk abadi sejati. Namun sejak zaman purba, hanya ada satu tangkai yang pernah tercatat, dan tak seorang pun benar-benar melihatnya. Kecuali kabar samar dari seorang immortal sejati pada era besar terakhir. Keberadaannya seperti mimpi yang tak tersentuh. Para kaisar dan makhluk abadi pernah mengerahkan kekuatan mereka untuk mencarinya. Namun semua berakhir hampa. Hanya segelintir makhluk sejak awal waktu yang pernah merasakan keajaiban bunga itu. Bagi kebanyakan orang, ia hanyalah legenda. Tetua Agung menemukan petunjuk samar dari ukiran batu kuno, menyebut bunga itu berada di jalan menuju keabadian. Namun juga terkait dengan 9 lapisan dunia bawah. Sebuah kontradiksi yang mengerikan. Karena jalan keabadian adalah wilayah suci, sementara dunia bawah adalah tanah terkutuk. Justru karena itulah, Tetua Agung yakin tempat itu sangat berbahaya. Si Hao menyadari bahwa ia tidak bisa menggantungkan diri pada legenda semata. Jalan sejati menuju keabadian hanya bisa ditempuh dengan kekuatan pribadi. Segala bentuk keberuntungan instan hanyalah ilusi rapuh. Tetua Agung lalu memberinya metode kuno, metode memukul tulang. Teknik ini menempa tubuh dari dalam, melembutkan dan menguatkan tulang, membangkitkan potensi tersembunyi. Walau hanya pengantar, teknik ini sudah menyentuh alam dewa surgawi, sesuatu yang hampir mustahil dicapai orang biasa. Si Hao juga menerima sebuah tulang emas berisi metode penempaan pikiran. Jika tubuh ditempa dengan tulang, maka jiwa dan roh primordial ditempa dengan metode ini. Tubuh dan jiwa harus sama-sama kuat agar bisa menghadapi cobaan hidup mati. Meski tidak lengkap, ilmu ini cukup untuk membawanya menapak ke tingkat surgawi. 10 hari penuh, Si Hao menenggelamkan diri dalam 2 metode itu. Ketika waktunya tiba, ia harus menghadapi ujian berikutnya, mencari 2 obat langka, bambu ilahi penangkal jahat dan buah mata air kuning. Ujian ini sepenuhnya harus ia jalani seorang diri. Perjalanan melintasi surga tak terukur, melewati kota-kota besar, sembari terus melatih metode baru. Langkahnya akhirnya membawanya ke gundukan abadi, sebuah gunung agung tersembunyi di kehampaan. Dengan ubin giok pemberian Tetua Agung, gunung itu menampakkan wujudnya. Si Hao mendaki, tekanan yang datang hampir meremukkan tubuhnya. Setiap langkah seperti memanggul gunung Dao abadi. Tulangnya retak, darahnya mengalir, namun ia terus maju. Setengah bulan penuh ia mendaki hingga mencapai puncak 10.000 zang. Di sana, ia menyaksikan matahari surgawi terbit, membakar langit dengan cahaya emas. Sebuah kuil kuno tergantung di udara, memancarkan sinar abadi. Di depannya duduk makhluk-makhluk misterius, berpakaian kuno, memancarkan aura agung yang membuatnya merasa kecil. Si Hao duduk bersama mereka. Seketika tubuhnya dihancurkan dan ditempa ulang. Tulang-tulangnya pecah, sumsum emasnya mengalir keluar. Namun justru memperlihatkan sifat ilahi. Nyanyian kuno mengguncang jiwanya. Teknik pukulan tulang bekerja dengan sendirinya, menempa tubuhnya berulang kali hingga semakin murni. Hari-hari berlalu, murid-murid lain banyak yang mundur karena tak sanggup menahan tekanan. Tetapi Si Hao tetap bertahan. Hingga akhirnya, tulangnya menjadi putih bersih bercahaya, memancarkan kekuatan baru. Ketika ia membuka mata,
tubuhnya telah berubah. Ia melangkah meninggalkan kuil emas menuju jembatan surgawi yang mengarah ke gundukan abadi. Namun jalan itu penuh bahaya. Fragmen jiwa para pahlawan kuno menyerang, membuat banyak murid jatuh gila. Si Hao melangkah mantap. Energi darah emasnya menyala, melindungi dari serangan roh. Pedang abadi di tangannya menebas roh-roh itu, menghapus sisa-sisa perlawanan mereka. Si Hao pun tiba di gerbang gunung, dihiasi bambu giok berkilau hijau. Para kultivator muda terbaik sudah menunggu, tubuh mereka penuh peluh. Namun si Hao dengan tenang menghancurkan gerbang emas hanya dengan satu tinju, membuat semua orang terperangah. Di dalam, energi ilahi mengalir hangat ke tubuhnya. Ia yakin bambu ilahi ada di sini. Namun tiba-tiba seekor burung roh heroik menyerang. Pedang abadi membuatnya ketakutan dan kabur. Sosok samar petani tua kemudian muncul. Penjaga tempat ini selama jutaan tahun. Ia memperingatkan bahwa semakin jauh ke dalam, bahaya akan menyesuaikan diri dengan kekuatan setiap orang. Si Hao melanjutkan tanpa ragu. Akhirnya, ia melihat bambu putih bercahaya di puncak gunung, murni dan transparan. Petir kacau berputar di sekitarnya. Itu adalah bambu ilahi penangkal kejahatan yang ia cari. Namun tombak perang berdarah muncul dari kehampaan. Kekuatan menakutkan membuat tubuh dan jiwanya hampir lumpuh. Pada saat genting, pedang abadi melindunginya. Tombak itu berubah menjadi kelelawar merah bermata emas, lalu kabur. Si Hao berdiri terengah, tubuh penuh luka. Ia melangkah lagi, meski jalan terasa menipu. Ribuan roh heroik muncul, menutup langit dan bumi. Pertempuran habis-habisan pecah, pedangnya menebas tanpa henti. Tubuhnya retak berkali-kali, darah membanjiri tanah. Akhirnya roh-roh itu sirna. Namun dari batu muncul boneka ras berlian, tubuhnya berkilau seperti permata. Pertempuran kembali berkecamuk, ribuan kali tubuhnya dihancurkan, tetapi ia terus bangkit hingga boneka itu lenyap. Dengan tubuh penuh luka, ia mendaki ke puncak. Di hadapannya berdiri bambu putih kuno, memancarkan cahaya suci yang menolak segala kejahatan. Pada batangnya terukir kata-kata mengguncang hati, membalikan alam semesta. Namun ujian terakhir menunggu. Dari kegelapan, muncul boneka emas hitam. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan bintang. Pertempuran hebat pecah, setiap pukulan mengguncang langit. Tak jauh dari sana, sebuah batu ungu bersinar, memperlihatkan sosok yang pernah mencapai keabadian namun hancur oleh kutukan. Tubuhnya lenyap perlahan, meninggalkan kesunyian yang menggetarkan. Si Hao terdiam, lalu menatap bambu putih itu. Dari salah satu ruasnya, setetes cairan murni jatuh, berubah menjadi genangan bercahaya. Itulah inti dari bambu ilahi penangkal kejahatan. Kekuatan yang mampu menundukkan kutukan dan menetralkan segala kejahatan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World, episode 234. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.